Ya, selamat malam rekan-rekan semua. Sudah kumpul semua, berarti waktunya kita berangkat untuk persiapan ini. Dan sebelum kita mulai, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini melalui ruang online ini kami boleh Kau kumpulkan untuk kembali mempersiapkan diri kami untuk mengajar anak-anak-Mu di minggu ketiga dan keempat bulan Oktober ini ya Tuhan. Berkati jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan semua, untuk persiapan hari ini kita akan, kok jadi ada merah-merah? Kita akan membahas gitu ya materi untuk minggu ketiga dan minggu keempat bulan Oktober, ya, di mana untuk minggu ketiga temanya itu dengan judul Biar Lambat Asal Selamat. Bahasa Jermannya Alon-alon asal kelakon. Ya, kurang lebih begitu, biar lambat asal selamat. Bahannya tidak terlalu panjang, Yeremia 29 ayat 10 sampai dengan 14. Nah, bagian ini juga saya sudah siapkan versi scan-nya, begitu ya, Bapak Ibu Saudari. Yeremia 29 ayat 10 sampai dengan 14. Cukup butuh satu orang sukarelawan atau sukarelawati. Barangkali ada yang mau membacakan, silakan rekan-rekan semua. Ada yang mau bantu membaca? Ya, Pak. Ya, silakan Bu. Oke. Yeremia 29 ayat 10 sampai dengan 14. Sungguh beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan malapetaka, untuk memberitakan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan berkenan kamu temukan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat asal dari mana aku telah membuang kamu. Ya, terima kasih. Baik, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bacaan dan apalagi ini konteksnya udah jelas Nabi Yeremia, maka ini saya pernah bahas Nabi Yeremia gitu ya, bisa teman-teman semua rekan-rekan guru sekolah minggu cek di tayangan Sersan yang episode tentang Nabi Yeremia. Nabi yang dibilang sebagai the weeping prophet atau nabi yang menangis. Nah, dalam konteks ini, rekan-rekan, ini adalah momen di mana bangsa Israel itu dihancurkan gitu ya, dan mereka dibuang ke Babel. Karena secara khusus Yeremia itu dia memimpin bekerja di bangsa Israel. Ya. Nah, ini menjadi sebuah teks yang berupaya menguatkan orang-orang Israel di Babel, ya. Karena kenapa mereka perlu dikuatkan? Karena mereka putus asa. Buat orang Israel, Bapak Ibu Saudari, ya ini akhirnya menjadi sebuah sindrom yang umum bagi orang-orang Asia ya. Kalau jauh dari tanah air, itu jauh dari kampung halaman, kita akan mudah terperangkap dalam sindrom yang namanya homesick. Ya, homesick itu kangen dengan kampung halaman, kangen dengan situasi ini, dan melihat bahwa lebih baik seperti lagu yang zaman dulu mengatakan lebih baik di sini rumah kita sendiri
begitu ya. Itu mindset orang Asia pada umumnya, termasuk orang Israel. Karena Israel secara kebudayaan mereka adalah bagian dari kebudayaan Asia. Nah, dalam periode pembuangan ini orang-orang Israel itu merasa homesick, mereka kangen dengan tanah air mereka, dan apalagi mereka itu seperti bangsa Jerman pasca Perang Dunia I. Mereka yang tadinya hidup megah, disegani orang, apalagi pada zaman pemerintahan Daud dan Salomo gitu ya. Lalu mulai terpecah pada saat Yerobeam dan Rehabeam, dan sekarang mereka dihancurkan. Ada sebuah sindrom bangsa kalah perang ya. Dan mereka akhirnya dicibir oleh banyak orang. Oh, Ceunah mah bangsa yang diberkati Tuhan, kenapa sekarang malah kalah perang gitu ya, kurang lebih dapat bulian lah mereka ketika di tanah pengasingan itu. Jadi ini adalah sebuah situasi kompleks yang terjadi dalam hidup bangsa Israel. Ya, mereka di pembuangan, di dalam internal mereka juga mereka merasa, aduh, saya kangen pulang kampung gitu ya, mana kampung dan jauh di Mato. Tapi di sisi lain saya juga dapat tekanan dari luar. Akhirnya membuat bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan melalui Yeremia menyampaikan pesan penghiburan dan janji pemulihan. Mereka akan kembali setelah 70 tahun di pengasingan. Ya. 7 dan 10 buat orang Israel, 7 dan angka puluhan ini udah melambangkan sebuah kesempurnaan. 7 angka kesempurnaan buat orang Israel. Karena apa? 7 itu melambangkan bagaimana Allah bekerja menciptakan langit dan bumi segala isinya dalam 7 hari. 10 itu menggambarkan kesempurnaan Dasatita. Makanya angka 70, angka 7, 10, 40 gitu ya. Itu angka-angka yang buat orang Israel itu ya kita bisa bilang the sacred numbers gitu ya. Makanya kan kalau ketika Yesus mengajarkan sampai berapa kali aku harus mengampuni, pada Petrus dia bilang 7 kali 70 kali. Itu udah ultimate number gitu ya. Karena buat bangsa Israel itu angka-angka sempurna dikali-kaliin. Udah, walaupun kita secara matematis 490, tapi 490 itu bangsa Israel melihatnya secara kacamata bukan matematika lagi, tapi kacamata cultural significance ya. Apa latar budaya yang signifikan di belakangnya. Ini menggambarkan kesempurnaan dan Tuhan mengatakan 70 tahun lagi. Ya. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. Jadi apa? Bangsa Israel diberikan kesempatan 70 tahun untuk melakukan corrective action. Dan mereka diajar untuk sabar. Karena apa? Selama ini mereka maunya cepat. Kalau kita ingat Bapak Ibu, bangsa Israel itu dari zaman Bapak Abraham, terus juga Yakub, lalu juga ketika mereka di Mesir, mereka tuh pengennya segala sesuatunya cepat gitu ya. Kalau ketika perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, mereka kan ketika dapat apa nggak enak, ngamuk. Bener-bener kayak anak kecil gitu ya, gampang-gampang ngamuk, kundungan, udahlah itu Israel banget. Di sini apa tuh? 70 tahun lagi, saya akan datang melawat kamu, dikasih waktu. Dari sekarang sampai 70 tahun yang akan datang, silakan kamu melakukan corrective action, perbaikan diri. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak lewat materi? Sederhana, Bapak Ibu Saudari. Dari tema yaitu biar lambat asal selamat. Kita mau mengajar anak-anak untuk berani sabar. Kondisi kita, Bapak Ibu Saudari, anak-anak zaman sekarang tuh nggak sabaran. Satu kali kemarin, ini saya percobaan aja sih, benar-benar percobaan real life gitu ya kemarin ya. Ketemu anak kelas mungkin kelas 1 lah ya, anak penabur. Badannya lucu lagi, gemuk gabi-gabi gitu kan, perempuan lucu. Saya pas waktu itu ngeluarin drone, pengen nyobain ini drone saya masih berjalan atau tidak. Gitu. Lagi nyalain, itu anak langsung datang dan teriaknya satu, pinjam. Saya bilang, loh, sabar dulu, saya yang punya belum nyobain, kok ini orang main pinjam aja gitu ya. Begitu maksa lagi, saya bilang, waduh, gawat ini. Saya bilang gitu kan, walaupun dengan setengah ketidakrelaan, akhirnya ya udahlah, saya coba kasih. Setelah dia main, dia bingung gitu ya, ini gimana cara mainnya. Nah, ini akhirnya diajarin gitu ya. Nah,
Tapi dalam mengajarannya anak ini juga nggak sabar karena apa? Dia pengen lihat drone itu terbang tinggi. Waduh, ini puyeng. Apa yang mau saya katakan? Yang mau saya katakan, banyak anak-anak yang seperti itu. Itu baru ketemu satu. Mungkin rekan-rekan di kelas sekolah minggu bisa ketemu dalam satu kelas range-nya 10, bahkan lebih dari 10 dalam setiap kelas. Satu aja kadang udah bikin kita urut dada, gitu ya. Apalagi kalau lebih dari satu. Nah, melalui firman ini kita mau mengajar anak-anak itu di tengah situasi zaman yang pengen cepat, kita mau mengajar mereka untuk berani bersabar, berani menunggu. Karena apa? Ketika kita menunggu, itu bukan semata-mata kita diam. Menunggu itu tetap kita bekerja. Berarti kita percaya akan kehendak Tuhan. Karena apa yang Tuhan rancangkan itu walaupun berbeda dari keinginan kita, tapi itu adalah yang sempurna. Nah, kita mau mengajar melalui bagian ini supaya anak-anak itu bisa sabar dalam berpengharapan kepada Tuhan dan mengajak mereka untuk paham bahwa Tuhan itu memang gak selalu memberikan apa yang mereka inginkan dengan cepat. Memang ada kalanya dia kasih cepat, ya. Ada kalanya dia nggak kasih, iya. Tapi kalau disuruh tunggu, nah berarti kan kita dites tuh. Gitu ya. Jawaban menunggu itu lebih nggak enak daripada jawaban enggak. Kalau iya dan enggak, porsinya sama. Putus saat itu juga beres. Tapi kalau bilangnya tunggu, nah ini kan berat. Kita mau mengajak anak-anak untuk belajar menunggu. Bagaimana mereka tidak cepat-cepat ingin sesuatu itu segera terpenuhi, tidak jadi orang-orang yang hidup instan, tapi mau berjuang dan berpengharapan. Karena apa? Kita harus yakin dan percaya Tuhan akan memberikan apa yang baik, apa yang sempurna pada waktunya yang tepat. Nah, ini juga yang semakin dinyatakan lewat ayat hafalan kita, Bapak Ibu Saudara, dari Yeremia 29 ayat 11 untuk semua kelas, ya. Ini nanti versinya, saya ini yang TB2 juga kayak gini, masih sama, 11-12 ya. Nanti tinggal disesuaikan saja dengan yang TB2 gitu ya. Aku ini mengetahui rancangan apa, kita apalah bagian ini ya. Yeremia 29 ayat 11 untuk semua kelas. Beberapa lagunya bisa di sini, ada link YouTube-nya sudah tersedia gitu ya. Sabar dalam susah sukarmu dan bagian referennya saja. Itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan untuk yang minggu ketiga ini. Barangkali ada pertanyaan, silakan rekan-rekan, atau tambahan. Cukup. Oke, kita lanjut ke bagian aktivitas. Untuk aktivitas rekan-rekan, aktivitas untuk yang kelas Daniel sampai Esther, ini kita bisa ganti snacknya dengan yang lain gitu ya. Tapi ini gamenya itu kayak, ya karena di Instagram, YouTube, TikTok saya banyakkan binatang berkaki 4 yang bunyinya wuf 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 gitu ya. Ini gamenya tuh saya kebayang kayak kita taruh makanan, tapi si peliharaan kita itu kita tunggu sampai bilang oke, baru dia makan gitu ya. Nah, ini bisa kita ganti snacknya ini dengan mungkin reward sesuatu lah gitu ya untuk ini. Atau juga misalkan kita bisa memodifikasi permainan ini dengan misalnya anak-anak untuk nunggu boleh keluar gitu ya. Jadi aktivitasnya ini berbarengan dengan mereka keluar, belajar untuk sabar, boleh keluarnya gimana gitu. Karena kan kadang anak-anak sekolah minggu kalau udah dibilang ya selesailah sekolah minggu tuh udah langsung pengen buru-buru lari ke bawah gitu ya, udah pengen buru-buru pulang. Nah, kalau kelas batita secara khusus orang tuanya kadang nggak tahan pengen pulang. Nah, ini kita mau mengajar kalau khusus kelas yang Daniel itu sama orang tuanya juga supaya bisa bersabar ya, agar mereka bisa mencontohkan kesabaran itu kepada anak-anaknya. Karena kan batita itu replikasi. Jadi mereka meneladani apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Nah, ini yang kita akan ajarkan untuk kelas Daniel, Esther, sampai Daud. Biar mereka nggak panasan dan mereka jadi pribadi yang lebih tenang, lebih kalem, lebih sabar. Ini bisa kita mainin. Snacknya silakan diganti rekan-rekan. Disesuaikan saja modelnya. Yang penting adalah bagaimana caranya ketika mereka sabar, maka mereka akan mendapatkan rewardnya. Gitu ya, itu yang mau kita ajar. Snacknya bisa diganti atau
pakai metode yang lain. Si snacknya ini ya bisa diganti dengan rewards atau apapun itu gitu ya. Ada hadiah lah pokoknya. Hadiah ini hanya akan diberikan kepada anak yang menunggu dengan anak. Lalu untuk yang lebih besar, khususnya untuk Yehezkiel dan dan Musa gitu ya, supaya mereka bisa sabar ya rekan-rekan. Nah, ini yang mau kita ajarkan gitu ya, lewat kartu kesabaran ya, supaya mereka kenapa kartu kesabaran ini menjadi penting? Karena rekan-rekan, permasalahan anak-anak di kelas Yehezkiel dan Musa setelah saya perhatikan itu problematika utamanya adalah manajemen emosi ya. Kadang di tengah era instan ini anak-anak yang menjelang akil balik atau memasuk masa SMP gitu, mereka manajemen emosinya kurang oke. Selalu semua akhirnya dilarikan ke gadget, dan ya kita juga tidak bisa menyalahkan lingkungan rumahnya gitu ya, orang tua dan fasilitas pendukung lainnya gitu ya. Cuman ini apa yang bisa kita lakukan yaitu mengajarkan mereka untuk mengolah emosi, belajar untuk sabar ya. Jadi bisa dilihat di sini rekan-rekan untuk Yehezkiel dan Musa gitu ya, bisa disusun dalam bentuk tabel gitu ya. Ini kalau mereka merasa pusing, mereka merasa bingung, stres, nah ini mereka bisa pakai kartu kesabaran ini gitu ya. Tinggal dilihat gitu ya, mereka lakukan ini dalam keseharian dan istilahnya mengalihkan pikiran, men-switch pikiran dari yang negatif menjadi positif. Gitu ya. Alihkan kegiatan positifnya kayak gini. Ya. Tinggal dibikin aja si kartu kesabaran. Ini untuk aktivitas rekan-rekan, ada tambahan atau pertanyaan? Oke semua? Oke, Pak. Siap, Bu. Kasih. Baik, rekan-rekan diingat lagi ya untuk aktivitasnya. Ini yang kelas Yehezkiel sampai Musa, kartu kesabaran. Kalau rekan-rekan juga butuh ini ya boleh juga gitu ya dipakai kartu kesabaran. Ini sebenarnya untuk kalau di film mah standarnya SU ya, semua usia gitu. Jadi bisa buat seluruh usia, kapan aja bisa gitu, karena kan buat siapapun bisa. Dan juga untuk yang Daniel Esther Daud kita pakai yang ini ya, belajar sabar. Nanti snacknya bisa diganti hal-hal yang lain. Ketika mereka belajar sabar, ya mereka akan dapat rewardnya gitu. Nah, kalau saran saya bahkan rekan-rekan ini agak-agak lebih jauhnya gitu ya. Biasanya kan sekelas dapat hadiah nih, gitu ya. Baik yang sabar maupun yang tidak. Nah, kita mau ngajari satu hal, yang benar-benar menunggu dengan sabar ini yang dapat hadiah. Jadi hadiahnya limited stock aja, gitu ya. Kebetulan kan ini persiapan kita ditayangkan di YouTube, jadi kalau ada yang nonton orang tua ya aman lah gitu ya. Dia udah tahu kenapa dasar berpikir ya kok nggak dapat, karena ya nggak sabar gitu ya. Dan kalau memang butuh pembuktian kita punya CCTV kok untuk itu. Itu ya rekan-rekan aktivitas yang Yehezkiel maupun Musa, dan juga aktivitas yang Daniel sampai dengan Daud. Kita lanjut ke minggu depannya. Ini bacanya panjang banget sih ya. Minggu depannya 26 Oktober dengan judul setia setiap saat. Bacaannya dari Yeremia 52 ayat 1 sampai dengan 30. Wah, ini tapi puji Tuhan rekan-rekan, bacaan ini bisa dipotong. Jadi nggak perlu kita baca semua karena intinya ada di ayat 1 sampai dengan ayat 9. Nah, itu aja yang kita baca gitu ya, Yeremia 52 ayat 1 sampai dengan 9. Itu yang jadi bahannya. Dan untuk semua kelas jadi Yeremia ayat 1 sampai dengan 9. Mungkin saya cuma butuh satu orang sukarelawan atau sukarelawati untuk membacakan Yeremia 52 ayat 1 sampai dengan 9 ini. Kan rekan-rekan, barangkali ada yang mau membacakan Yeremia 52 ayat 1 sampai dengan 9, silakan. Ada yang mau bacakan rekan-rekan Yeremia 52 ayat 1 sampai dengan 9?
Saya boleh, Pak. Oke, silakan Kak. Yeremia 52 ayat 1 sampai 9. Runtuhnya kerajaan Yehuda. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu menjadi raja dan selama 11 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan sama seperti yang dilakukan Yoyakim. Sungguh, karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, sehingga ia membuang mereka dari hadapannya. Zedekia kemudian memberontak terhadap Raja Babel. Pada tahun ke-9 pemerintahannya, pada bulan ke-10, tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel dengan seluruh tentaranya menyerang Yerusalem. Mereka berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun ke-11 pemerintahan Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan ke-4, kelaparan semakin dahsyat di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu. Tembok kota itu dijebol dan semua tentara melarikan diri keluar dari kota pada waktu malam melalui pintu gerbang di antara kedua tembok yang ada di dekat taman. Sementara orang Kasdim mengepung kota itu. Mereka pergi menuju Araba Yordan. Ayat 8, namun tentara Kasdim mengejar raja dan mendapatkan Zedekia di dataran Yeriko. Semua tentaranya telah tercerai-berai meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia ke Riblah di tanah Hamat kepada Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Kak Romani. Baik, rekan-rekan semua, kalau kita perhatikan dalam bagian ini merupakan sebuah teks yang memaparkan tentang bagaimana kehancuran Yerusalem, ya, Israel Selatan. Dan pada saat itu kalau kita lihat rajanya namanya Raja Zedekia, ya, dan itu ditangkap. Ya. Ini terjadi setelah Yoyakim dibuang, gitu ya. Nebukadnezar istilahnya menghajar Zedekia. Gitu ya. 11 tahun memerintah, Zedekia dikenal sebagai raja yang jahat. Dan kalau sudah 11 tahun sudah dikenal sebagai raja yang jahat, jelas murka Tuhan datang. Nah, murka Tuhan itu didatangkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk pemberontakan Zedekia kepada Nebukadnezar. Ya, jadi walaupun dia diangkat oleh Nebukadnezar, tapi dia punya cita-cita sendiri untuk menjadi negara mandiri gitu. Dia pengen jadi negara sendiri. Akhirnya apa? Nebukadnezar murka dan Babel mengirim pasukan yang besar. Bayangkan Bapak Ibu Saudara rekan-rekan, kota Yerusalem dikurung 18 bulan. Nggak bisa ada ini itu, benar-benar ini teknik mengurung. Kalau kita ingat, teknik ini biasa terjadi di perang-perang ya. Beberapa kali ada teknik ini dipakai dalam peperangan dan akhirnya apa ya? Ngurungnya lama, ada blokade segala sesuatu, barang-barang susah, ini itu susah, akhirnya apa? Ya, nyerah juga, akhirnya hancur juga, gitu ya. Dan Zedekia kalau kita lihat di sini, para prajurit Yehuda nggak berani melawan. Apalagi Zedekia tidak setia terhadap Tuhan. Akhirnya apa? Zedekia kabur. Dia kabur ke arah sungai Yordan, tapi ketangkap oleh pasukan Zedekia. Dan yang terjadi apa? Kita bisa lihat semua dieksekusi. Nah, apa yang mau kita ajarkan dari cerita Zedekia ini kepada anak-anak? Pesannya dari bagian ini sederhana. Apalagi tema kita berbicara tentang setia setiap saat. Kita bisa lihat bahwa orang yang tidak setia itu digambarkan oleh si Raja Zedekia. Gambaran Zedekia adalah gambaran orang yang tidak setia. Gambaran orang yang tidak setia ini akhirnya apa? Ending hidupnya selesai. Kalau tidak setia ya dia selesai. Bahkan dikatakan yang dihukum itu tidak hanya Zedekia, semuanya keturunan-keturunannya dihukum. Sampai akhirnya apa? Bangsanya dibuang, hancur. Nah, ini yang mau kita ajarkan kepada anak-anak. Kalau kemarin kita belajar sabar, hari ini kita belajar setia. Setia itu bukan artinya setiap tikungan ada ya Bapak Ibu. Tapi yang pasti setia itu adalah bagaimana kita faithful. Beriman teguh kepada Tuhan. Nah,
Ini yang kita ajarin. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak di tengah godaan zaman sekarang yang mengajak orang itu menjadi apa ya? Menjadi kutu loncat gitu ya. Bukan bunglon. Bunglon ya, ini bedanya bunglon dengan kutu loncat. Kalau bunglon Bapak Ibu memang dia berubah warna sesuai dengan situasinya. Tapi apa? Dia tetap identitasnya apa? Hewan. Dia tetap hewan. Hewan yang boleh dibilang bisa menyesuaikan diri, adaptif dengan situasi sekitarnya. Benar-benar seperti yang dikatakan oleh Paulus, ketika di tengah orang Yahudi aku seperti orang Yahudi, di tengah orang Yunani aku seperti orang Yunani. Paulus kan ngomong gitu. Itu benar. Tapi kalau kutu loncat Bapak Ibu udah nggak menguntungkan, dia pindah, gitu ya. Hanya mencari keuntungan sesaat. Dan ini gambaran tidak setia. Sepandai-pandainya kutu meloncat pasti dia jatuh juga dan dimakan juga oleh predator yang lain. Nah, ini yang terjadi kalau kita tidak setia. Nah, kita mau mengajarkan anak-anak untuk setia kepada Tuhan. Mengingat lagi ke 10 firman. Jelas di firman yang pertama dari dasar kita itu mengatakan apa? Jangan ada Allah lain di hadapan. Allah atau ilah yang dipakai itu kan katanya idol, idolatry. Jangan ada idol yang lain di hadapanku, sebab aku adalah Allah yang sembah. Allah lain tidak mesti kita menyembah dulu sesuatu yang lain dalam bentuk patung, dalam bentuk apa, nggak mesti ke situ dulu. Ya, makanya kan prinsipnya jangan ada Allah lain, baru dilanjut jangan membuat bagimu patung. Ya. Karena apa? Yang namanya Allah lain itu bisa berbentuk tidak hanya kepercayaan, tapi juga apa? Harta benda kita, prioritas hidup. Kalau kita lebih memprioritaskan yang lain ketimbang kehidupan beragama kita dan juga kepercayaan iman kita kepada Tuhan, nah, itu juga sudah indikatornya sudah masuk, wah, itu Allah lain, menduakan Tuhan. Jelas Yesus mengatakan kamu tidak bisa beribadah kepada Allah dan kepada Mamon. Karena apa? Pasti akan terjadi pembanding-bandingkean gitu ya, dibanding-bandingin. Ada plus minusnya dan Allah tidak mau. Begitu juga dengan kesetiaan. Ya kalau kita mengaku setia kepada Tuhan, maka kita harus 100% setia. Harus 100% menghamba kepada Tuhan. Mengarahkan diri, segala daya, upaya, kerja kita, apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu yang harus anak-anak lakukan. Yang tercermin lewat apa? Lewat perilaku hidup mereka. Mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam belajar, dalam berpelayanan, dalam bermain, dan dalam segala rupa. Nah, ini yang juga semakin dinyatakan lewat ayat hafalan kita, rekan-rekan, yang diambil dari Lukas 16 ayat 10. Semua ayat, ya, untuk semua kelas. Bisa lah anak-anak sekarang untuk ini, untuk ayat hafalan semua kelas ini. Semua ayat Lukas 16 ayat 10 disesuaikan dengan TB2. Ini ayat hafalannya untuk semua kelas, Lukas 16 ayat 10 untuk semua kelas. Apa ada pertanyaan dan tambahan rekan-rekan terkait bahan dan ayat hafalan? Aman? Oke. Kalau aman, maka kita lanjut ke bagian aktivitas. Nah, bagian aktivitasnya untuk yang kelas Daniel sampai dengan kelas Daud bisa main ini. Pak, Daniel kan belum bisa main. Bisa orang tuanya. Gitu ya. Kita juga harus karena kan gini rekan-rekan, kalau di kelas Daniel itu kan kita tidak hanya mengajar anak-anaknya. Saya pengalaman di sana bukan ngajar anaknya sebenarnya, itu ngajar orang tuanya gitu kan. Nah, ini kita mau mengajak orang tua juga pikirannya terbuka gitu loh. Mau terus mengupgrade dan mengupdate diri. Jangan cuma media sosial aja yang diupdate gitu ya. Diri dan pengetahuan juga harus diupdate. Nah, ini kita mau ajak main tebak-tebakan tokoh Alkitab, apalagi papan tulisnya besar. Daniel, Esther, Daud ya. Main ini ditaruh di papan tulis dengan tulisan setia. Ya, nanti tinggal ditulisin di sini ayat tebak-tebakan. Ini juga ada
Ada pertanyaannya di sini kalau kita bisa lihat gitu ya. Kok ini tetap setia kepada Tuhan, ini dan segala rupanya. Ini untuk yang kelas Daniel sampai dengan Daud. Lalu untuk kelas Yehezkiel sampai dengan Musa, nah ini. Balik lagi, Yehezkiel dengan Musa akhirnya lebih kepada self improvement, ya, khususnya dalam untuk mengupgrade dan mengupdate diri. Nah, ini kita belajar bermain dan mengingat janji Tuhan. Ini menolong mereka sekali gitu ya dalam kehidupan mereka. Jadi janjinya ini bisa dipakai beberapa contoh janji ini. Nah, ini nanti akan dimainkan oleh sekelas gitu ya untuk di Yehezkiel dan kelas Musa. Kita mau melatih daya ingat mereka. Kenapa dilatih daya ingat mereka? Mereka ini masih muda, Bapak Ibu Saudari. Jangan anak-anak kita itu sudahlah sekarang pengasuhannya ya begitu gitu ya, lebih banyak mengandalkan teknologi ketimbang berupaya untuk mengisi dengan hal-hal positif dan baik. Mereka punya memori, akhirnya keisinya sama yang begitu-begitu. Kita mau melatih anak-anak untuk berani membentengi diri dengan firman Tuhan, mengingat janji Tuhan yang akan menolong bahkan memampukan mereka untuk terus mengelola diri, mengelola emosi dan mengelola segala sesuatunya di dalam terang kasih Tuhan. Ini untuk yang Yehezkiel sampai dengan Musa. Ada pertanyaan untuk aktivitas rekan-rekan? Pak, Ya, untuk di kelas Daud, aku nanti nggak sekedar nulis aja ya Pak. Jadi nanti aku kayak mau menempel, jadi disusun-susun hurufnya kayak misalkan Yeremia, Y, E gitu. Jadi ditempel, nanti mereka nyusun gitu. Jadi bukan cuma sekedar nulis ya Pak di kelas Daud. Kasih. Boleh Kak, bagus nih. Soalnya kalau cuma nulis mereka nggak bakal tertarik Pak kelas Daud itu. Oke. Boleh sih, bagus juga tuh Kak. Jadi ada geraknya juga mereka. Oke, ada lagi rekan-rekan? Cukup? Baik, kalau sudah cukup rekan-rekan untuk persiapan berikutnya minggu pertama. Wah, ini yang berat ini nyari tanggalnya ya. Minggu pertama dan minggu kedua bulan November tahun 2025. Suka tidak suka rekan-rekan, Bapak Ibu, saudara-saudari. Dengan berat hati persiapannya tanggal 26 alias hari Minggu gitu ya. Karena apa? Karena 25-nya itu full house gitu ya. Kita ada kegiatan namanya nobarga. Baru kelar jam 7 malam. Kalau kita maksa sampai jam 8 malam persiapan, takutnya nggak parah rubuh gitu ya. Untuk kitanya juga mungkin belum nyampe di rumah, dan harapannya kan semua rekan-rekan hadir. Filmnya sangat seru, filmnya kekinian, dan puji Tuhan bisa dapat gitu ya filmnya, kesempatan langka mendapatkan film ini gitu ya. Jadi ini filmnya masih baru, masih fresh from the oven. Jadi saya harap rekan-rekan semua bisa mendorong agar para orang tua, semua anak-anak bisa bergabung dalam acara nobarga ini yang dimulai nobarga itu kalau nggak salah jam 5 sore. Hari Sabtu tanggal 25 Oktober ini mulai jam 5 sore, lokasinya di GOR gitu ya, atau yang biasa kita kenal dengan tempat main bulu tangkis di dekat parkiran. Filmnya seru, menarik, masih baru, fresh from the oven, dan mari kita dorong agar setiap orang tua bisa hadir dalam kegiatan ini, dan kita juga boleh hadir dalam kegiatan ini. Untuk persiapan berikutnya rekan-rekan, jadi tanggal 26 Oktober ya, hari Minggu, jamnya jam 7 supaya kita enak juga. Hari Minggu tanggal 26 Oktober jam 7 malam ya, untuk persiapan GSM yang persiapan GSM untuk materi minggu pertama dan kedua November ya rekan-rekan semua. Jadi tanggal 26
itu persiapan kita tanggal 26 jam 7 malam, hari Minggu ya, rekan-rekan semua. Itu aja, mungkin ada tambahan rekan-rekan yang lain? Yang acara besok, Pak, jangan lupa. Oh iya. Untuk besok rekan-rekan sekolah minggu kita mulai jam 9, selesai jam setengah 10 gitu ya, dan rules-nya untuk yang anak-anak mohon diingat, maju tambah tampil itu 5 menit gitu ya. Udah maju sama tampil sama turun itu durasi total 5 menit. Ya, mohon dipersiapkan, diingatkan kepada orang tua dan juga para pendamping di masing-masing wilayahnya agar mereka mempersiapkanlah ya anak-anak mereka yang sudah dilatih dan juga tetap enjoy. Juga diingatkan rekan-rekan untuk besok, khusus edisi yang minggu tanggal 12 besok itu parkirnya agak berubah dikit. Yang bawa mobil silakan langsung parkir di BPK Penabur. Yang bawa motor masih bisa di area parkir. Kenapa? Karena di bawah itu praktis besok full dipakai parkiran yang di bawah sekolah minggu. Kita kan kelas gabungan gitu ya. Yang ngajar ya udah tau lah gitu ya, yang ngajar udah ngasih draftnya juga tentunya. Itu aja paling rekan-rekan. Itu aja paling rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Jika sudah tidak ada tambahan, mari kita bersatu hati di dalam doa menutup persiapan ini. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, Kau boleh memimpin jalannya persiapan ini dari awal hingga akhir. Biarlah di tengah ketidaksempurnaan kami, Engkau yang menyempurnakan bahkan memampukan kami untuk boleh mempelajari dan mengaplikasikan firman itu sebelum kami ajarkan kepada anak-anak kelak ya Bapak. Kami bersatu hati juga menyerahkan acara besok untuk kontes penyanyi kreatif dan juga Koran Fest serta kelas sekolah minggu gabungan untuk kelas Esther sampai dengan Immanuel, kelas Daniel yang tetap di kelas. Biarlah semua berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan yang memakai agar semua kegiatan yang telah dirancangkan berjalan seturut dengan kehendak saja. Kami juga mengingat dan berdoa ya Bapak untuk rekan kami, Bu Wahyuni Kristen Saragi yang di dalam proses pemulihan dan perawatan. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai, agar beliau boleh terus merasakan pemulihan, penguatan, bahkan sukacita di dalam Engkau saja. Kiranya Tuhan juga yang menjaga segenap sanak saudaranya, dan kiranya Tuhan yang juga terus memakai dia menjadi alat berkat-Mu di dalam kehidupan keseharian. Kami menyerahkan diri kami juga ya Tuhan, seraya apapun yang akan kami kerjakan setelah daripada aktivitas ini. Biarlah segala aktivitas kami lakukan, segala sesuatunya benar-benar untuk memuliakan Nama saja. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan jangan lupa tayangan ulang dari persiapan ini bisa ditonton di YouTube GKI Cicurug, dan ingatkan lomba puisi masih belum ada yang ngirim. Jadi lomba foto sudah banyak, lomba puisi masih kosong. Mungkin bisa didorong agar rekan-rekan di anak-anak di kelas-kelasnya boleh ikut bersama dengan keluarganya. Anak-anak sendiri juga nggak masalah sih. Yang penting ada yang ikut gitu ya, supaya memeriahkan kita punya kegiatan bulan keluarga ini. Aturan-aturannya, rules-rulesnya udah ada di media sosial GKI Cicurug maupun di WA Group. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Selamat malam semua. Selamat malam, pamit.